Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Puji Tuhan ya. Saya percaya kita datang dengan sukacita, kita datang dengan kerinduan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan menikmati kebenaran firman-Nya. Amin. Saya berikan tema sore hari ini Saudara untuk kita belajar bersama adalah tentang keluarga Kristen yang harmonis. Saya ambil dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan baca bersama ayat 18 sampai ayat 21 dulu ya. Kita baca bersama Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya. Sebentar saudara, saya ingin ayat 18 ini istri-istri yang bersuara ya, ibu-ibu ya yang bersuara dan calon-calon istri. Jadi yang belum menikah juga ya, cewek-cewek, anak-anak crossover, pemudi-pemudi yang hadir juga baca ini ya, semua wanita. 2, 3. Ayat 19, bapak-bapak dan calon bapak. 2, 3. Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat yang ke-20 kita sama-sama baca ya. Kita baca ini sama-sama. 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kolose pasal 3 ini ada prinsip-prinsip tentang keluarga Kristen. Ya, saya bisa sebut ini prinsip-prinsip membangun keluarga yang harmonis yang dapat kita temukan di dalam Alkitab. Setidaknya secara umum strukturnya ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Khususnya ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21 ini. Yang pertama bicara tentang peran anggota keluarga, yakni suami, istri, dan anak. Kemudian bicara tentang perintah, tunduklah, taatilah, kasihilah, dan lain sebagainya. Kemudian motivasi perintah itu diberikan adalah karena Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita merindukan memiliki keluarga yang harmonis. Amin. Ya, kita merindukan memiliki keluarga yang bahagia. Yang belum menikah tentu ini juga jadi harapan saudara. Nah, bagaimana Alkitab kemudian mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip yang benar membangun keluarga yang harmonis. Nah, saya ingin bagikan beberapa hal bagi kita saat sore hari ini. Yang pertama, prinsip yang pertama untuk membangun keluarga yang harmonis adalah ini. Miliki kerelaan untuk menundukkan diri. Miliki kerelaan untuk apa saudara? Menundukkan diri. Jangan ragu-ragu untuk bilang ya. Miliki kerelaan untuk menundukkan diri. Di ayatnya yang ke-18 yang tadi sudah dibacakan oleh ibu-ibu dikatakan, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu sebagaimana demikian seharusnya di dalam Tuhan. Amin. Kekristenan dengan jelas, dengan tegas mengatur prinsip-prinsip di dalam keluarga, di dalam berumah tangga. Perintah pertama yang Paulus sampaikan, yang Paulus tuliskan, ditujukan kepada setiap istri. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana demikian seharusnya di dalam Tuhan. Nah, kata menundukkan diri ini pakai kata hupotasso yang memiliki arti menyerahkan diri, memasrahkan diri, menundukkan diri sepenuhnya. Ini yang harus dimiliki oleh para istri. Kira-kira kenapa ya kepada para istri kemudian disuruh perintahnya itu? Kenapa bukan para istri yang tukaran aja ayat 19 gitu ya. Suami tunduk pada istri, istri kasihilah suami. Ya. Kenapa pada istri dibilang
tunduklah kepada suami ya. Yang bapak-bapak jangan jawab, jangan coba jawab ya. Ya. Yang jelas itu adalah perintah firman Tuhan. Istri tunduklah kepada suami. Nah ini bukan berarti para istri kemudian martabatnya lebih rendah daripada laki-laki, sama sekali tidak. Tetapi Paulus sedang bicara tentang satu tatanan ilahi di dalam keluarga Kristen. Bahwa seorang istri harus mengerti perannya, bahwa dia harus tunduk kepada suaminya seperti seorang, kalau kita naik mobil saudara ya, ada yang nyetir, tidak mungkin ada dua orang yang nyetir ya, ada satu orang yang nyetir. Ya, bisa sama-sama duduk di depan. Tetapi suami yang nyetir, ya bagaimana saudara bisa bayangkan kalau suami nyetir kemudian istri juga nyetir. Saudara bisa bayangkannya suami mau belok kanan, istri bilang jangan kiri. Mama jangan situ, aduh nanti ketilang kita. Belok saja gitu ya. Sederajat, martabatnya bukan lebih rendah, tetapi bicara tentang peran istri harus tunduk kepada suami. Ini perintah firman Tuhan dan setara dengan itu di dalam surat Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-24 dikatakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Surat Kolose dan surat Efesus ini memang kurang lebih konstruksinya sama. Ini surat-surat yang Paulus tulis dari penjara ya saudara, tapi dengan kalau kita lihat, kita cermati isinya juga sama. Khususnya yang tentang keluarga ini, dia berbicara hal yang sama dengan pesan yang sama, konsisten. Di Kolose dia bilang istri tunduk, ketika dia di Efesus juga dia bilang seorang istri harus tunduk kepada suami. Nah tetapi kemudian saudara kita perlu mengerti ya, seperti di ayat yang ke-24 dari Efesus pasal 5 ini dikatakan tunduk dalam segala sesuatu. Kata dalam segala sesuatu di sini itu tidak berarti harus melakukan segala sesuatu, termasuk kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, tapi karena suami yang bilang maka saya harus ikut-ikut saja. Tidak seperti itu saudara, karena kita lihat di sini sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Artinya ada batasan juga yang Paulus katakan di sini, yang Paulus sampaikan di sini. Ya, kita harus tunduk, kita harus taat kepada suami, tetapi juga dalam batasan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja dalam hal-hal yang lain ada banyak hal yang juga kita mungkin saudari atau ibu-ibu sebagai istri tidak bisa menerima, tidak setuju. Dalam pandangan mungkin berpikir ada pandangan-pandangan yang lebih baik. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa saja menolak perintah. Tetapi jangan kita menolak otoritas. Kita menentang otoritas suami. Apalagi sampai menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya. Kalau nggak salah saya ingat ini dari Pak Yosef ya. Pak Yosef sampaikan bahwa kita bisa menolak perintahnya, tapi jangan menentang otoritasnya. Artinya saudara, kita tetap harus menjaga sikap sebagai seorang istri, menjaga sikap ya dalam kita menyampaikan pendapat, dalam kita menyampaikan hal-hal yang tidak kita setujui. Ya, ini penting ya untuk seorang istri tunduk kepada suami. Ini prinsip pertama untuk kita mau mengalami keluarga Kristen yang harmonis. Ada satu survei yang dilakukan saudara oleh satu lembaga namanya Bilangan Research. Ini dilakukan sebenarnya di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Saya hanya cuplik hasil survei yang di Indonesia. Nah dia mengadakan survei tentang konflik dalam rumah tangga dan juga tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kita kan kalau bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga itu kita bicara tentang kekerasan fisik ya saudara. Nah di sini dia mengangkat beberapa item kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya fisik tetapi juga ada finansial, ada spiritual, satu ada seksual dan juga ada emosional. Dan menarik dari hasil survei ini dilakukan kepada 500 orang yang sudah menikah ya. Dilakukan pada 500 orang yang sudah menikah dan dari hasil survei yang dilakukan, kekerasan dalam rumah tangga itu tertinggi bukan ada di kekerasan fisik. Ya. Itu ada di kekerasan emosional. Dan kalau dari 3 item yang dia bagi, itu yang paling tinggi, di situ ada di poin ini, ada di kategori ini. Di mana
seseorang, entah itu suami, entah itu istri, merasa begini. Dia terus-menerus diremehkan sehingga dia merasa menjadi pribadi yang tidak berharga. Saya kemudian berpikir, apakah ini mungkin hanya dialami oleh para istri saja atau para ibu-ibu saja. Kemudian saya coba lebih lihat lagi detail dari hasil survei ini ketika dibagi dengan jenis kelaminnya, ternyata itu seimbang, hanya beda 1%, satunya 31%, satunya 32%. Yang istri 32% merasa itu bahwa dalam pernikahannya selama 3 tahun terakhir, dia merasa kata-kata suaminya itu meremehkan dia, merendahkan, membuat dia merasa tidak berharga. Tapi di satu sisi, suami-suami juga dengan jumlah yang banyak, mereka juga mengalami itu, merasa bahwa sikap istri, kata-katanya, tingkah lakunya itu juga merendahkan dia. Membuat dia merasa tidak berharga. Nah, ini bisa menimbulkan konflik di dalam rumah tangga. Karena itu saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpegang pada ini. Bahwa kalau kita sebagai seorang istri di dalam rumah tangga, maka mari kita mau tunduk kepada suami kita. Amin. Di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang pertama saudara, di sana dikatakan begini. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, perhatikan ya. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Mungkin ketika saya sampaikan ini ada ibu-ibu yang bilang, kalau suami saya baik-baik mah enak saya mau tunduk ke dia. Tapi kalau dia kasar, kalau dia bagaimana saya mau tunduk? Yang ada saya tanduk aja. Ya. Mungkin ada yang melihat kami hamba-hamba Tuhan, wah kalau suami saya kayak hamba-hamba Tuhan, mungkin kayaknya enak ya saudara. Mungkin berpikir begitu. Ya. Tetapi Petrus juga mengatakan di 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama, kalaupun ya di dalam keluarga kita punya suami yang mungkin dia tidak taat kepada firman. Perkataannya dia tidak taat, tingkah lakunya tidak sesuai dengan firman. Mungkin dia kasar kepada kita. Apakah ada pembenaran bagi kita untuk melawan balik? Tidak saudara, tetap dikatakan tetap tunduklah kepada suamimu. Kenapa? Karena dikatakan di situ supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudara mau menang atas suami? Ah ini rahasianya saudara. Tunduk dengan sikap, tetap ikuti Tuhan dengan sungguh. Saudara akan terhindar dari konflik yang berkepanjangan. Konflik pasti ada saudara, dalam setiap rumah tangga pasti ada. Bicara tentang rumah tangga yang harmonis, bukan rumah tangga yang bebas konflik, bukan. Tapi yang bisa melalui itu. Dan bagaimana kita bisa melalui itu? Kalau yang satu berbicara, yang satu sambut terus tidak akan selesai. Tapi kalau kita mau menangkan suami kita yang mungkin keras kepala, yang tidak dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, maka kita lebih dulu untuk taat. Tunduk saja pada firman Tuhan. Karena yang bisa mengubahkan hati firman Tuhan katakan, itu bukan manusia saudara, tapi itu Tuhan. Saya tuliskan begini, ya. Ibu-ibu kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Tuhan, kurang kompak ya, sama-sama dengan sepakat dan sehati. 2, 3. Tuhan dapat memakai untuk dan memenangkannya bagi Kristus. Saudara mau suami saudara dimenangkan bagi Kristus? Saudara mau suami saudara berubah kehidupannya? Jangan lawan secara verbal, jangan lawan dengan kata-kata yang tajam. Jangan kirim ayat kebenaran firman Tuhan untuk menyinggung kekurangannya. Disindir, kayaknya rohani sekali, tapi ternyata dipakai untuk singgung suami, saudara. Ya. Itu bahaya, saudara. Saya percaya bahwa suami-suami itu punya tingkat kecerdasan yang tinggi. Jadi ketika firman Tuhan itu dipakai dengan ketulusan atau dipakai untuk nyinggung, dia tahu saudara. Ya. Ya. Ya.
Tapi di dalam sebuah ketundukan, saya percaya apa yang Petrus katakan tadi. Ya, Tuhan dapat melembutkan hati suami-suami dan memenangkannya bagi Kristus. Ya. Sampai di sini ibu-ibu bisa bilang amin? Percaya saudara, ya. Tindakan kita itu berbicara lebih kuat dari perkataan kita. Nah, yang kedua, prinsip membangun keluarga yang harmonis. Yang kedua, tadi ibu-ibu sudah, sekarang yang bapak-bapak. Termasuk untuk saya. Ya, yang kedua, prinsip membangun keluarga yang harmonis yang kedua adalah mengasihi bukan menguasai. Bapak-bapak boleh sama-sama ulangi bersama saya ini, poinnya yang kedua. 2, 3. Mengasihi bukan menguasai. Benar kita kepala rumah tangga, tetapi firman Tuhan juga mengajarkan setiap suami-suami yang ada di dalam Tuhan, orang percaya, orang Kristen, bahwa kita diminta untuk mengasihi bukan menguasai. Di ayatnya yang ke-19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah apa? Berlaku kasar terhadap dia. Wow. Ya. Lebih berat mana, disuruh tunduk atau mengasihi? Kalau baca di Efesus bahkan dikatakan seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara tahu bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Sampai mati mengorbankan dirinya. Ya. Saudara yang bilang, istri saya nih tapi terlalu. Saudara sudah sampai meneteskan darah buat istri saudara? Sudah pernah didoakan sampai yang keluar bukan air mata tetapi air mata darah? Seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasihilah istrimu, mengasihi bukan menguasai. Ini kadang kelemahan kita. Saya juga ketika kebenaran firman Tuhan ini saya pelajari, saya baca, saya renungkan. Kadang saya juga terpeleset di sini saudara. Kenapa? Cenderung berpikir karena saya kepala rumah tangga, apalagi ada perintah firman Tuhan istri harus tunduk kepada suami. Maka saya berpikir saya berkuasa atas istri saya. Kita diminta untuk mengasihi istri. Jika seorang istri diminta untuk menyerahkan, memasrahkan dirinya kepada suaminya. Begitu pula suami memiliki kewajiban untuk mengasihi istrinya. Kata kasihilah di sini saudara berasal dari akar kata agapau ya, saudara familiar dengan agape ya. Agapau berarti mengasihi, menunjukkan kasih ya. Sehingga kata mengasihi di sini, kata kasihilah di sini tidak hanya bersifat perasaan atau emosi saja, tidak dibatasi hanya sampai di situ. Oh iya saya sayang istri saya mengasihi dia. Saya mencintai dia, tiada yang lain selain dia, saya sayang dia. Tidak sampai di situ, tetapi lebih kepada tindakan kasih. Jadi ketika dibilang kepada suami, kasihilah istrimu, bukan hanya di perasaan. Oh dia nggak tahu sih Pak, dia nggak tahu sih Om, dia nggak tahu sih Joy. Kalau saya mengasihi dia, tapi saya mengasihi kok. Saya sayang, betul, sumpah saya sayang. Tapi yang dilihat istri, dimarahin terus, salah sedikit piring melayang, dibentak-bentak dan lain sebagainya. Kasih itu bicara tentang tindakan. Kalau mengasihi istri, tunjukkan lewat tindakan kita. Amin Bapak-Bapak. Bukan cuma bicara tentang kasih di ayat ini, tapi kasih itu juga ada implementasi berikutnya dikatakan, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ternyata dalam pengamatan Rasul Paulus di zaman itu, khususnya di tengah-tengah jemaat yang dia tahu, ada suami-suami yang berlaku kasar terhadap istrinya. Di tengah-tengah di kalangan jemaat. Dan Paulus katakan, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kata janganlah berlaku kasar, di sini pakai kata pikraineste. Artinya menjadikan pahit, bersikap membenci, berlaku kasar. Sehingga saudara kata jangan berlaku kasar itu, Paulus sedang memberi nasihat kepada para suami agar tidak menyakiti hati istrinya atau membuat kepahitan dalam hati istrinya. Ini bukan hanya tentang kekerasan fisik.
Jangan berlaku kasar ini bukan berarti jangan sampai pukul dia. Ya. Tetapi jangan sampai lewat sikap, tindakan kita, perbuatan kita, kemudian menimbulkan sakit hati, kepahitan. Belum sampai tindakan, tetapi belum sampai main kekerasan fisik. Ya. Tetapi sikap kita sudah menimbulkan sakit hati, itu sudah berlaku kasar menurut apa yang Paulus sampaikan. Ya. Dikatakan bersikap membenci. Ada suami yang benci sama istrinya padahal berjanji di depan altar. Ya. Waktu ditumpang tangan kan saudara, Bapak Gembala tidak hanya tumpang tangan kepada istri, tapi juga kepada suami. Artinya perjanjian itu yang saudara ucapkan itu tidak hanya menjadi milik salah satu saja, tetapi dua-dua sudah mengikat perjanjian untuk terus saling mengasihi. Sampai apa yang dapat memisahkan saudara? Hanya maut, betul ya? Hanya maut yang dapat memisahkan. Jadi jangan sampai kemudian karena konflik dalam keluarga, karena masalah karena pasang surut permasalahan dalam keluarga, kemudian dengan mudah, dengan gampang bilang, saya sudah tidak sanggup, berhenti saja. Jangan saudara. Firman Tuhan menasihati kepada seorang suami, kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar kepada dia. Di ayat 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 saudara. Di sana dikatakan begini, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dengar bapak-bapak ya. Hiduplah dengan bijaksana, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Karena mereka adalah teman pewaris dari kasih karunia. Teman pewaris dari kasih karunia. Ya. Istri saudara yang saudara bawa di altar adalah teman pewaris kasih karunia Tuhan. Ingat itu saudara. Tanggung jawabnya bukan hanya antara berdua ini, tapi tanggung jawabnya juga dengan Tuhan. Sebab di mata Tuhan ini adalah teman pewaris kasih karunia. Kata hiduplah dengan bijaksana dalam terjemahan Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup saudara. Itu pakai kata perhatikanlah kebutuhan mereka. Jadi demikian juga hai suami-suami, perhatikanlah kebutuhan istrimu. Ya. Perhatikan kebutuhan istrimu. Ibu-ibu kebutuhannya diperhatikan oleh bapak-bapak ya. Kebutuhan untuk kecantikan, ke salon. Diperhatikan semuanya, itu penghibur. Katanya ada begini saudara, ada 3 hal yang membuat wanita itu bahagia. Ada 3 hal. Yang pertama itu body care. Bodinya harus bagus. Ya, makanya ibu-ibu itu diet ketat, suka olahraga. Kalau udah naik, jangankan 1 kilo saudara ya. Mungkin yang naik cuma berapa ons mungkin ya. Udah pikiran aku udah gemuk nih, wah aku udah gemuk. Yang buat dia bahagia kalau wah badannya ideal, body care. Kemudian yang kedua yang bikin bahagia itu adalah skincare. Wah, makanya skincare lumayan ya saudara, tapi itu bikin bahagia. Bikin makin kinclong, bikin makin kencang. Bahagia. Tapi yang ketiga yang paling penting, bukan cuma tentang body care, skincare, tapi yang ketiga yang paling penting yang bikin istri-istri bahagia adalah suami care. Kadang badan sudah bagus, sudah body care. Skin care yang paling mahal. Tapi suami enggak care-care. Wah itu saudara. Itu buka peluang ya saudara ya. Buat laki-laki yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Mereka lihat istri saudara pergi nge-gym. Wih, dia tangkap ini kayaknya skin care-nya bagus tapi suami care-nya kurang nih. Wah tak kasih care. Bahaya saudara. Ya. Jadi ini penting, suami-suami kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu. Perhatikan apa yang mereka butuhkan, bukan hanya tentang fisik.
Tadi bercanda ya saudara ya. Walaupun itu penting, perlu. Tetapi juga kebutuhan itu bukan hanya tentang yang materi, yang fisik, tetapi juga emosional, perasaan, bagaimana. Perhatikan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara. Nah yang ketiga tentang prinsip membangun keluarga yang harmonis ini ditujukan kepada anak-anak. Ya. Yang ketiga ini dikatakan taat dan hormat. Dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20, sorry ini saya belum kan. Ayatnya yang ke-20 ya, di sana dikatakan begini saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ada banyak teman-teman crossover, ada banyak rekan-rekan House of Freedom yang hadir malam hari ini. Anak-anak muda yang datang malam hari ini, saya sampaikan firman Tuhan ini bagi kita semua. Taatilah orang tua kita. Sebab itulah yang indah di dalam Tuhan. Bahkan bagi setiap kita yang orang tua kita masih hidup saudara. Kita masih status anak. Betul ya? Selama kita masih punya orang tua, kita ini masih status anak. Hormatilah, taatilah orang tua kita. Saya anak yang sangat tidak bisa lepas dari mama saya. Secara orang bilang anak mama, iya kenapa? Kalau bukan anak mama, anak siapa? Ya, waktu di sekolah Alkitab tidak boleh pegang HP saudara. Ketika begitu boleh pegang handphone, pas keluar siswa yang lain telepon pacarnya, saya telepon mama saya. Ketika yang lain pergi ke wartel dulu di sekolah Alkitab masih ada wartel saudara. Jadi bisa telepon lewat wartel. Ada teman saya pacarnya di Australia, dia telepon. Begitu ada kesempatan telepon, sampai yang udah ngantri, udah ketuk-ketuk gitu. Dia keluar, nanti yang satu keluar dia masuk lagi, telepon lagi terus. Saya masuk saudara, yang saya telepon adalah mama saya. Selalu yang saya telepon adalah mama saya. Saya nggak bisa telepon mama saya kalau misalnya dia sudah di sorga saudara. Benar ya saudara? Saudara yang masih punya orang tua sekarang, jangan abai. Tapi orang tua saya dulu waktu ini nggak sayang sama saya. Firman Tuhan nggak bilang kayak gitu, kalau memang dulu diperlakukan seperti ini maka boleh kemudian kamu nanti membalas seperti itu. Tidak saudara, kita diminta untuk taat, kita diminta untuk hormat kepada orang tua. Ini prinsip dasar dalam keluarga Kristen, setiap anak-anak harus mengerti. Ada yang bilang di generasi sekarang ini generasi yang sulit saudara untuk mendengar. Tapi mari, saya percaya bahwa firman Tuhan itu mengatasi segala zaman. Saya enggak peduli kita generasi apa ya saudara. Baby boomers kah, generasi strawberry kah, generasi sirsak atau alpukat, saya enggak tahu saudara ya. Apapun generasi saudara, firman Tuhan ini bagi kita. Kalau engkau anak, taati dan hormati orang tuamu. Amin. Yang amin orang tua, anak-anak. Ya. Saya tahu mungkin ada yang terluka dengan sikap ayahnya, ada yang terluka dengan sikap ibunya. Tapi firman Tuhan memerintahkan kita, taati ayah. Bahkan ketika ini dituliskan saudara, dalam budaya Romawi pada saat itu, ada yang dikenal dengan namanya patria potestas. Apa itu patria potestas? Patria potestas itu saudara bicara tentang kekuasaan seorang ayah ya Tuhan, ya saudara di dalam keluarga ya. Dia sudah lebih dari dewa, dari Tuhan yang ada di dalam keluarga. Ya, patria potestas menggambarkan tentang kekuasaan seorang ayah terhadap anak, bahwa ketaatan yang harus dimiliki seorang anak kepada ayahnya adalah ketaatan seperti budak. Apapun yang dibilang harus ikut. Nikah itu diatur. Harus sama siapa, kerja di mana itu harus diatur. Apa yang dilarang tidak boleh dilakukan. Apa yang dia perintahkan tidak boleh ditolak. Bahkan kalau orang mau adopsi anak, mengambil dari budak pun, kalau dia menganut ini harus atas izin. Supaya apa? Dia terpisah dulu, putus dengan patria potestas dari ayah kandungnya. Sehingga bisa diadopsi oleh yang lain. Dilakukan hal-hal yang merugikan dia. Dia maju saja karena harus lakukan itu. Jadi ketika Paulus sampaikan ini kepada jemaat, tidak serta-merta itu menjadi sesuatu yang mudah diterima. Sulit. Karena itu dikatakan, Paulus tambahkan di sana, karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
Ya, saya tidak akan lama di sini saudara. Artinya begini, anak-anak menaati orang tua sepanjang tidak melanggar kehendak Tuhan. Yang kedua, ketaatan seorang anak kepada orang tua itu mencerminkan ketaatannya kepada Tuhan. Kalau kita di ibadah Hof, di ibadah crossover kita memuji Tuhan, haleluya dengan luar biasa, maka di rumah kita juga harus menunjukkan ketaatan dan hormat kita kepada orang tua. Jangan sampai kita jadi pribadi yang berbeda di gereja dan ketika kita ada di rumah. Amin, untuk anak-anak muda. Ya. Sebab ketaatan kita itu cerminan bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya saudara, di ayat yang ke-21 ini ada pesan bagi orang tua, bagi bapak-bapak, saudara khusus dikatakan, bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, di sini kata sakiti hati saudara itu artinya merangsang atau membangkitkan kemarahan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris pakai kata provoke, memprovokasi. Ya, jangan lakukan itu. Kadang ada anak-anak yang terprovokasi, tersulut amarahnya ketika dia lihat papanya bersikap kasar kepada mamanya. Wah, tersulut emosi. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Ya. Atau sebaliknya dia lihat perlakuan mamanya kepada papanya, memprovokasi dia. Atau kata-kata yang lain yang tidak pantas merendahkan dia, itu menyulut emosinya. Jangan sampai, ini pesannya saudara. Sebab orang tua tidak hanya memikirkan apa yang baik bagi pertumbuhan jasmani anaknya, bagi sekolahnya mungkin, bagi kebaikannya dalam hal-hal yang jasmani, tapi juga perhatikan tentang perasaannya. Ya, jangan sampai dia terluka atau menjadi tawar hati. Nah, yang berikut yang keempat, yang terakhir ini saudara, prinsip-prinsip membangun keluarga yang harmonis adalah ini. Lakukan seperti untuk Tuhan. Tunduk kepada suami, kasihi istri, taati orang tua, itu tidak mudah. Paulus tahu, bukan hanya pada zaman ketika hukum Romawi, patria potestas tadi berlaku, tetapi juga pada zaman sekarang, ini sulit untuk kita menundukkan diri kepada suami, untuk mengasihi istri dengan kriteria tadi, untuk taat dan hormat kepada orang tua, apalagi orang tua suka menyakiti hati kita. Sulit. Dan Paulus tutup di ayat 23 dengan bilang, lakukan seperti untuk Tuhan. Dia katakan apapun juga yang kamu perbuat, entah tunduk kepada suami, entah mengasihi istri, entah taat kepada orang tua, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita nggak punya kekuatan saudara, kita kadang nggak bisa nemukan alasan untuk bisa lakukan 3 hal itu. Tetapi ketika tidak bisa, maka lakukanlah seperti untuk Tuhan. Saya mau kaitkan ini dengan pesan Injil karena sebentar kita akan perjamuan Tuhan. Bicara tentang 3 hal ini. Tunduk, mengasihi, dan taat. Secara sempurna dapat kita temukan di dalam pengorbanan Yesus. Benar saudara ya, ketika saudara baca Filipi pasalnya yang kedua. Di sana dia dikatakan Yesus tunduk. Dia mengosongkan dirinya. Dia setara dengan Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan itu saudara. Dia mengosongkan dirinya, dia tunduk. Mengambil rupa seorang hamba dan jadi sama seperti manusia. Ketika ada di taman Getsemani saudara. Dia katakan, jikalau mungkin cawan ini lalu dariku. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Dia taat. Di Filipi katakan dia taat sampai mati. Ya. Kalau bicara tentang kasih, salib adalah bukti kasihnya. Dia bahkan mengasihi kita dalam surat Roma katakan, bahkan waktu kita masih berdosa dia sudah mati bagi kita. Mengasihi kita. Karena itu tidak kebetulan Paulus katakan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Pakai kata kurios di situ. Yang sering kalau dalam perjanjian baru itu banyak diarahkan kepada Yesus. Jadi kalau kamu gak sanggup tunduk pada suamimu, kamu gak temukan alasan, pandang Kristus. Itu alasanmu. Kalau gak sanggup untuk mengasihi istri, ada banyak alasan untuk meninggalkan dia, menceraikan dia, bersikap kasar kepadanya. Pandang salib Kristus. Bukankah kita juga adalah orang-orang yang layak dihukum, tetapi dia mengasihi kita, mengampuni kita. Kalau engkau anak muda, engkau sulit untuk taat terhadap orang tua. Pandang Kristus karena dia meneladankan ketaatan di dalam segala pengorbanan. Taatlah. Di dalam salib Kristus ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan untuk kita melakukan setiap kebenarannya. Amin. Keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga
yang ada di dalam Tuhan. Kita bisa karena Kristus sudah lebih dahulu melakukannya dan Dia menjadi kekuatan bagi kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata. Saya tidak tahu saudara bagaimana situasi keluarga saudara. Tapi kita datang kepada Tuhan saat ini. Kita minta kasih-Nya dinyatakan dalam hidup kita lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi dalam hidup kita. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Minta Tuhan yang pegang kita. Kau pegang hidupku dalam saat kita sulit untuk taat, kita percaya darahnya, salibnya sudah menebus setiap dosa kita. Namamu berkuasa, Dia sanggup membangkitkan setiap saudara dan saya. Haleluya. Oh haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada dari saudara datang dan saudara bilang, tapi rumah tangga saya sudah gagal. Kayaknya firman Tuhan ini bukan untuk saya. Sekarang saya jadi single parents. Saya tangani anak saya sendiri, atau saya ditinggal sendirian, suami atau istri dan anak saya tidak ada bersama saya. Firman Tuhan ini tetap bagi setiap kita walaupun kita sendirian. Bahkan Dia yang akan memulihkan setiap luka hati yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan kita, akibat kesalahan kita, atau mungkin akibat kekerasan hati dari pasangan kita yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh dan kemudian dia meninggalkan kita. Dan kita harus urus anak kita sendiri. Kita harus mungkin sebagai ibu kita menjalankan juga peran ayah. Apakah saudara berpikir, saya tidak bisa? Tuhan mampukan saudara. Tapi untuk Dia mampukan kita, Dia mau pulihkan kita dulu. Dia mau baharui kita. Atau mungkin ada keluarga-keluarga yang rumah tangga saya ini kayaknya gak punya harapan. Sudah mulai dingin kasihnya. Tuhan mau pulihkan kita. Dia mati disalib bukan hanya untuk menyelamatkan kita saudara. Dia mati disalib, Dia begitu mengasihi kita. Dan Dia mau hidup yang kita jalani di dunia ini di dalam Dia. Banyak hal yang kita lakukan di luar Tuhan tanpa pengetahuan. Itu adalah kebodohan kita, kesalahan kita. Tapi saat ini Dia mau baharui kita. Agar kita jangan salah lagi ketika kita berjalan ke depan.